Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Aulia Rahma dari kelas B dengan NPM C1C022140. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Nah, yang pertama itu ada kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan itu berada di dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk isi-isi dari CALK itu sendiri itu ada yang pertama itu ada informasi umum dari perusahaan, yang kedua itu ada kebijakan umum akuntansi, dan yang ketiga itu ada penjelasan akun-akun. Nah, setiap kebijakan yang ada di suatu perusahaan itu didasari oleh PSAK. Nah, namun tidak semua aturan yang ada di PSAK itu akan menjadi kebijakan akuntansi di suatu perusahaan. Nah, itu dikarenakan perusahaan itu akan mengambil aturan-aturan yang ada di PSAK itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaannya. Nah, jadi laporan keuangan itu pastinya disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Dan standar akuntansi itu merupakan kumpulan dari kebijakan akuntansi untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, kebijakan akuntansi itu merupakan prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh entitas untuk menyusun laporan keuangan. Nah, entitas dalam penyusunan laporan keuangan itu akan memilih kebijakan akuntansi yang diatur dalam standar akuntansi keuangan. Konsistensi penerapan kebijakan akuntansi itu akan memudahkan pembaca laporan keuangan dalam membandingkan laporan keuangan dari satu periode itu ke periode berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada perubahan kebijakan akuntansi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan daya banding laporan keuangan, itu kebijakan akuntansi itu diterapkan secara konsisten. Namun, perubahan kebijakan akuntansi itu dapat dilakukan suatu perusahaan dengan memenuhi ketentuan yang ada di dalam standar PSAK 25 revisi 2009 yang yaitu menjelaskan tentang suatu perusahaan mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut itu memenuhi dua syarat. Nah, apa aja sih syarat-syarat tersebut? Nah, itu syarat-syaratnya itu ada, yang pertama itu ada dipersyaratkan oleh suatu PSAK yang artinya mandatory atau kewajiban untuk mengikuti, karena untuk menyusun kebijakan akuntansi itu didasari oleh PSAK, sehingga jika PSAK itu direvisi, maka kebijakan akuntansi itu juga harus ikut direvisi dengan menyesuaikan PSAK yang baru. Nah, yang kedua itu ada secara sukarela, yang dimana secara sukarela ini harus menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Nah, jadi di syarat kedua itu secara sukarela untuk melakukan revisi, sehingga jika mereka ingin melakukan revisi, mereka harus memberikan jaminan itu bahwasanya mereka akan memberikan informasi yang lebih andal dan lebih relevan dari sebelumnya. Nah, adapun beberapa contoh kejadian yang merupakan perubahan kebijakan akuntansi dari yang pertama itu ada perubahan metode persediaan dari rata-rata menjadi masuk pertama, keluar pertama, atau bisa disebut juga dengan FIFO. Nah, yang kedua itu ada perubahan pengakuan pendapatan konstruksi dari metode biaya terpulihkan atau cost recovery. Itu menjadi metode persentase penyelesaian.
Nah, yang ketiga itu ada perubahan metode penilaian aset tetap dan aset tak berwujud. Dari metode biaya ke metode revaluasian, perubahan kebijakan akuntansi yang tidak diatur dalam ketentuan transisi atau perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan secara sukarela, diterapkan secara retrospektif. Nah, yang dimana artinya itu penerapan retrospektif ini adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut itu telah ditetapkan. Nah, kebijakan retrospektif ini juga dimaksudkan kebijakan yang diubah sekarang juga itu akan mempengaruhi periode sebelumnya dan diakui telah digunakan atau diubah atau mempengaruhi periode sebelumnya. Nah, atau maksudnya itu penyajian kembali retrospektif itu adalah penyesuaian, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan. Itu seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut itu telah diterapkan. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas itu harus menyesuaikan. Yang pertama itu ada saldo awal, yang mana setiap komponen itu ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal itu dikarenakan jika kita mengubah dan pengaruh ke laba, maka itu harus menyesuaikan ekuitas. Nah, karena nilai dari laba itu setelah kita tutup di jurnal penutup, nantinya itu akan ditransferkan ke return earning. Nah, dan return earning itu bagian dari ekuitas. Nah, sehingga ekuitas atau saldo awal itu wajib untuk disesuaikan. Nah, yang kedua itu ada jumlah kooperatif. Nah, kooperatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah itu kebijakan akuntansi baru tersebut itu sudah diterapkan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya itu ada perubahan estimasi. Nah, unsur dalam laporan keuangan itu tidak semuanya diukur secara langsung. Nah, namun pengukurannya itu dengan diestimasikan. Nah, penggunaan estimasi yang rasional adalah bagian dasar dalam penyiapan laporan keuangan. Nah, untuk melakukan estimasi entitas ini itu menggunakan informasi yang tersedia dan andal. Nah, adapun beberapa contoh estimasi yang telah digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada piutang tak tertagih. Nah, saat di pengantar itu kita udah belajar itu tentang adanya piutang tak tertagih. Nah, sehingga kita melakukan cadangan piutang tak tertagih itu, dan cadangan piutang tak tertagih itu adalah nilainya yang akan diestimasikan. Nah, yang kedua itu ada masa manfaat. Nah, metode depresiasi ini dan nilai sisa pada aset yang didepresiasi atau diamortisasi. Nah, yang ketiga itu ada liabilitas garansi pada provisi. Nah, ada berapa banyak garansi yang akan diberikan oleh suatu perusahaan ataupun hadiah yang diberikan oleh suatu perusahaan itu ketika menjual suatu barang yang itu termasuk yang harus diestimasikan. Nah, yang keempat itu persediaan yang rusak. Selanjutnya itu yang kelima itu ada masa manfaat beban yang ditangguhkan. Nah, itu contohnya itu ketika kita meminjam uang ke bank dan kita akan membangun sebuah bangunan. Selama periode membangun bangunan tersebut itu kita telah membayarkan bunga. Nah, namun bunga tersebut itu belum dapat kita akui sebagai beban bunga dan itu masih ditangguhkan. Nah, itu karena kita telah berpaku pada prinsip matching principle, yang mana pendapatan atau manfaat arus itu disandingkan atau dilaporkan pada periode yang sama dengan beban, sehingga sebelum kita dirasakan manfaatnya itu dari bangunan tersebut,
itu maka kita belum mengakui bunga tersebut sebagai beban, namun itu masih ditangguhkan. Nah, yang keenam itu ada nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan. Misalnya itu untuk perubahan estimasi akuntansi itu adalah penyesuaian jumlah yang tercatat, aset atau liabilitas, atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status ini. Nah, dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Selanjutnya itu ada perlakuan akuntansi. Nah, dampak perubahan estimasi akuntansi itu diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi. Nah, yaitu yang pertama ada periode perubahan. Jika dampak perubahan hanya pada periode itu, jika perubahan itu hanya berdampak pada periode itu saja. Nah, yang kedua itu ada periode perubahan dan periode mendatang. Nah, itu jika perubahan berdampak pada kedua-duanya. Nah, selanjutnya itu ada penerapan prospektif. Penerapan prospektif itu artinya perubahan tersebut itu dilakukan pada tahun perubahan dan tahun setelah perubahan terjadi. Nah, yang dimana itu artinya kita tidak akan mempengaruhi periode sebelumnya. Perubahan tersebut hanya akan berdampak di periode sekarang saat berlakunya perubahan dan periode yang akan mendatang. Nah, itu misalnya kita menilai suatu aset penyusutan, yaitu hanya 8 tahun. Nah, sedangkan saat udah 5 tahun itu berjalan. Saat udah 5 tahun berjalan, itu ternyata kita melihat aset tersebut itu seharusnya masih memiliki nilai masa manfaat, yaitu selama 2 tahun lagi. Nah, sehingga total dari umur ekonomis dari aset tersebut itu adalah 10 tahun. Nah, sehingga pada tahun ke-6 itu kita melakukan perubahan yang artinya itu pada 5 tahun yang akan mendatang, itu kita akan menggunakan kebijakan yang baru tersebut. Namun, untuk 5 tahun sebelumnya, yang sudah itu tidak berpengaruh. Nah, selanjutnya itu ada kesalahan. Nah, kesalahan dalam menyusun laporan keuangan entitas itu mungkin saja itu kita akan melakukan kesalahan. Nah, laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan SAK jika mengandung kesalahan material ataupun tidak material yang disengaja. Nah, jika ditemukannya kesalahan, maka kesalahan tersebut itu harus dikoreksi. Nah, jika laporan keuangan periode tersebut belum diselesaikan, maka koreksi dengan mudah itu dapat dilakukan pada pos yang ditemukan namun jika kesalahan tersebut ditemukan pada periode berikutnya, maka pos tersebut tetap harus dikoreksi dan dampaknya diterapkan secara retrospektif. Nah, menurut PSAK 25 revisi 2009, itu kesalahan periode lalu adalah kelalaian yang mencantumkan dan kesalahan mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk 1 atau lebih periode yang lalu yang timbul dari kegagalan atau kesalahan untuk menggunakan informasi andal. Nah, yang pertama itu tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut. Yang kedua itu secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dapat dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, kesalahan tersebut itu dapat berupa dampak kesalahan perhitungan matematis. Nah, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan, atau kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan. Nah, kesalahan periode lalu itu adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat laporan keuangan entitas untuk 1 atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan pengguna informasi andal.
Yang pertama itu tersedia penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut. Yang kedua, secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, kesalahan dalam pencatatan akuntansi itu ada yang bersifat counterbalancing atau kesalahan yang akan terkoreksi dengan sendirinya. Nah, maksudnya itu adalah kesalahan yang terjadi dalam satu periode atau terkoreksi dengan sendirinya pada periode berikutnya. Nah, sehingga tanpa dibuat jurnal koreksi, kesalahan ini itu tidak berdampak bagi saldo laba di periode berikutnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.